343 tahun sejarah perjuangan Pangeran Trunojoyo mengemuka dan ditulis ke dalam buku-buku sejarah yang tentu menimbulkan banyak persepsi dan ulasan yang menginspirasi insan akademis di kampus-kampus dan juga pemerhati kebudayaan. Selama ini kita membaca bahwa gerakan yang dilakukan Trunojoyo sebagai sebuah pemberontakan. Tentu narasi ini memiliki konotasi negatif bagi siapapun yang membaca alur historis yang terpublikasi selama ini. Istilah peristiwa pemberontakan selaras dengan gerakan makar dan lalim yang melawan rezim yang baik dan bijaksana. Namun Trunojoyo dalam fakta historis bukan melawan rezim yang baik dan bijaksana, namun rezim yang bersekutu dengan penjajahan Belanda yang sewenang-wenang dan lalim. Oleh karena itu, demi menyajikan alur sejarah yang benar kepada generasi saat ini, maka tidak pantas bila Trunojoyo disebut sebagai pemberontak, karena fakta historis menunjukkan bahwa sikap dan perjuangan Trunojoyo lebih kepada perlawanan yang dijalankan dengan sikap kepeloporan dan juga kepahlawanan. Pangeran Trunojoyo lahir di Kabupaten Sampang pada tahun 1649 dengan nama kecil Raden Nila Prawata. Ayahnya bernama Raden Demang Melaya Kusuma, putra dari Cakradiningrat I dari istri Selir. Cakradiningrat I atau Raden Praseno diboyong ke Mataram oleh Sultan Agung penguasa Mataram pasca Perang Jawa. Madura Barat dianeksasi oleh Mataram dan Raden Praseno yang masih kecil diasuh Istana Mataram dan setelah cukup dewasa dijadikan sebagai mantu Sultan Agung Mataram. Dari silsilah tersebut menegaskan bahwa Trunojoyo merupakan bangsawan yang masih cicit dari Sultan Agung Mataram. Setelah Sultan Agung mangkat, kekuasaan kerajaan Mataram diganti oleh Amangkurat I. Trunojoyo tidak memiliki hubungan yang baik dengan Amangkurat I. Hal tersebut dipicu oleh terbunuhnya Raden Demang Malaya Kusuma yang merupakan ayah Trunojoyo atas perintah Raja Amangkurat I. Kerenggangan hubungan yang sangat tajam antara Trunojoyo dan Amangkurat I juga disebabkan keputusan Amangkurat I untuk membangun aliansi dengan VOC pada tahun 1646 yang memberikan ruang bagi VOC untuk mendirikan pos-pos dagang dan militer di tanah Jawa. Sejarawan MC Rickleff dalam tulisannya Sejarah Indonesia Modern mengatakan bahwa cukup banyak alasan bagi Trunojoyo untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I. Selain ayahnya yang dibunuh pada 1656 dan keterancaman jiwanya sendiri dalam persekongkolan jahat Istana Mataram saat itu, Trunojoyo juga menilai bahwa kekuasaan Mataram di Madura dan beberapa wilayah di Jawa merupakan bentuk penjajahan. Anggapan Trunojoyo bahwa kekuasaan Mataram sebagai bentuk penjajahan sangat masuk akal, mengingat Amangkurat I telah bersekutu kuat dengan VOC. Akibatnya cengkraman VOC semakin meluas dengan didirikannya pos-pos dagang yang dalam banyak literatur sejarah menggunakan pendekatan represif dan militeristik terhadap masyarakat pribumi untuk menjalankan kegiatan eksploitasi seluruh potensi yang ada di wilayah kekuasaan boneka Amangkurat I. Dalam perspektif persekutuan yang dilancarkan VOC dengan Amangkurat I bukan aliansi strategis seperti era modern saat ini, namun lebih pada tipu daya kolonial untuk melancarkan pendudukan guna menguasai seluruh potensi dan sendi-sendi kehidupan masyarakat pribumi secara terstruktur, kejam dan tanpa perasaan. Keterjebakan aliansi antara Amangkurat I dan VOC menjadikan Mataram sebagai boneka kepentingan misi kolonialisme. Sebelum perlawanan Trunojoyo terjadi, Amangkurat I telah banyak melakukan beragam skandal yang memicu ketidakpuasan dan perlawanan.
Perlawanan pertama digerakkan oleh Pangeran Alit. Saat itu Amangkurat I mengirim Wiraguna ke daerah Tapal Kuda dengan kedok mengusir kerajaan Belambangan dari wilayah Jawa. Ternyata tujuan sebenarnya adalah membunuh Wiraguna dengan terlebih dahulu diberikan tugas palsu untuk menjauhkan Wiraguna dari keluarga dan pendukungnya dari Mataram. Kejadian tersebut menyulut amarah dari Pangeran Alit yang selanjutnya mengorganisasi pasukan untuk menyerang Amangkurat I di Keraton Pleret. Namun gerakan perlawanan dapat ditumpas dan Pangeran Alit terbunuh dalam serangan itu. Setelah peristiwa serangan yang dipelopori Pangeran Alit, Amangkurat I memerintahkan pembunuhan terhadap para ulama, keluarga, dan santrinya yang diduga mendukung perlawanan tersebut. Korban penyerangan menelan sekitar 5.000 hingga 6.000 menurut laporan. Terdiri dari anak-anak, perempuan, dan pria, serta rekan-rekan lama Sultan Agung, semuanya dibantai habis. Tak hanya itu, pada tahun 1659, Amangkurat I menitahkan untuk membunuh Pangeran Pekik yang merupakan mertuanya sendiri. Karena mengambil seorang perempuan bernama Raya Oyi untuk dikawinkan dengan Adipati Anom atau Mas Rahmat, putra mahkota Mataram, yang ternyata oleh Amangkurat I, Raya Oyi justru ingin dijadikan selirnya sendiri. Kasus Rara Oyi inilah yang selanjutnya menjadi pemicu ketegangan hubungan ayah dan anak, yakni antara Adipati Anom, anak Amangkurat I, dengan Amangkurat I. Selain tersiar isu bahwa putra mahkota kerajaan Mataram akan dialihkan dari Mas Rahmat kepada salah satu anak dari Amangkurat I yang lain, yakni Pangeran Singasari. Pergolakan internal keluarga dan eksternal kerajaan memicu dinamika konflik yang meluas. Terciptanya arus balik terhadap usaha-usaha perlawanan pada kerajaan Mataram. Setelah peristiwa Rara Oyi dan isu penggantian putra mahkota, Mas Rahmat sebagai Adipati Anom merasa terancam. Kejadian tersebut jadi salah satu lembar sejarah bersama lembaran lain dalam bentuk usaha perlawanan yang terjadi nyaris bersama. Puncaknya pada tahun 1670-an, ketidakpuasan para pejabat Mataram terhadap Raja Mataram berubah menjadi perlawanan terbuka. Ketidakpuasan para bangsawan terhadap kepemimpinan Amangkurat I menjadi gelombang gerakan yang tidak bisa dibendung. Raden Trunojoyo menyusun kekuatan bersama para pejuang dari Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Karaeng Galesong, yang merupakan salah satu putra Sultan Hasanuddin, untuk merebut Keraton Pleret. Jauh sebelum Amangkurat I berkuasa, Sultan Agung telah membangun hubungan diplomasi dengan Sultan Hasanuddin. Namun setelah Amangkurat I berkuasa, hubungan dengan Sultan Hasanuddin merenggang. Utusan Sultan Hasanuddin ditolak oleh Amangkurat I dan meminta Sultan Hasanuddin sendiri untuk menghadap Amangkurat I di Jawa. Pandangan yang sama atas buruknya penjajahan serta arogansi dan kesewenang-wenangan Amangkurat I dan VOC inilah yang selanjutnya menjadi suatu aliansi militer antara Pangeran Trunojoyo dan Karaeng Galisong. Sejalan dengan tulisan T.G. Thomas Bigaud yang berjudul Islamic State in Java, mengisahkan bahwa dalam usaha perlawanan yang dipimpin Pangeran Trunojoyo, VOC menjadi tameng pelindung bagi kekuasaan Mataram sebagai sekutu utama. Persekutuan ini tentu merupakan sebuah hasil perjanjian yang dilakukan Amangkurat I dengan VOC untuk suatu hubungan dagang pada tahun 1646. Jalinan hubungan antara Amangkurat I dan VOC yang terjalin cukup lama menjadikan Mataram sebagai sekutu strategis untuk mengukuhkan kekuatan penjajahan yang dilaksanakan Belanda di banyak pulau-pulau Nusantara. Dalam perjalanannya, upaya perlawanan Trunojoyo mempertemukan suatu sikap yang sama dengan Adipati Anom, yakni sama-sama anti Amangkurat I. Walaupun secara substansial, antara Trunojoyo dan Adipati Anom memiliki motivasi berbeda.
Adipati Anom kecewa terhadap sikap Amangkurat I akibat asmara yang gonjang-ganjing isu soal pemindahan putra mahkota dari Adipati Anom kepada Pangeran Singasari. Sementara Trunojoyo kecewa terhadap Amangkurat I karena sikap sewenang-wenang dan persekutuannya dengan VOC untuk mengukuhkan kekuasaannya. Adipati Anom mendukung gerakan perlawanan Trunojoyo. Ia bermufakat dengan Raden Rama, yaitu Raden Kejoran, mertua Trunojoyo, yang juga merupakan penembahan Klaten untuk membiayai gerakan Trunojoyo. Dari dukungan banyak pihak itu, Pangeran Trunojoyo berangkat ke Madura. Beliau membangun kekuatan perlawanan dengan menghimpun laskar-laskar Madura. Perlawanan berkobar di Jawa Timur pada tahun 1675. Trunojoyo dan pasukannya masuk ke Surabaya, Tuban, bahkan Cirebon. Keberhasilan itu karena kuatnya pasukan dan dukungan penguasa-penguasa setempat. Walau demikian, banyak pula penguasa-penguasa yang masih berikrar setia terhadap Mataram. Di ujung puncak perjuangan pada tahun 1677, Trunojoyo berhasil mengambil alih istana Pleret. Amangkurat I lari meninggalkan istana Pleret ke arah barat laut bersama putra mahkota hingga Amangkurat I meninggal dalam pelariannya, tepatnya di Tegalwangi. Putra mahkota selanjutnya menganggap diri sebagai Amangkurat II setelah ayahnya mangkat tidak lama setelah menaklukkan istana Pleret oleh Trunojoyo. Setelah naik tahta, Amangkurat II justru renggang dengan Trunojoyo dan bahkan Mataram dengan pemerintahan Amangkurat II berafiliasi kembali dengan VOC. Keraguan-raguan sikap putra mahkota yang awalnya mendukung Trunojoyo ini berbalik bermusuhan dengan Trunojoyo. Pada akhirnya, sejarah pergerakan perlawanan Trunojoyo dapat ditumpas dengan kampanye aliansi militer yang lebih besar dari bantuan VOC dari Batavia, yang didukung pula oleh pasukan Arung Palakka. Dengan fakta-fakta historis ini, maka sejatinya Trunojoyo tidak layak disematkan sebagai pemberontak. Justru sebaliknya, beliau layak diangkat sebagai pahlawan yang melawan penjajah dan pemimpin otoriter. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.